warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunartin, peserta Diklat CKS tahun 2021 dari TK Handayani, Kecamatan Sawahan, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil Diklat CKS melalui 4 tahapan, yaitu 1. On the job training 1, 2. In service training 1, 3. On the job training 2, 4. In service training 2. Berikut ini adalah hasil laporan dari 4 tahapan kegiatan tersebut. Selamat menyaksikan. Pada tahap awal Diklat CKS ini kita dibimbing untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan kompetensi seorang kepala sekolah. Kegiatan tahap pertama ini dinamakan kegiatan OJT 1. Pada OJT 1 ini kita diajarkan memahami dinamika kelompok, memahami filosofi pendidikan, Ki Hajar Dewantara, dan profil pelajar Pancasila. Menggerakkan komunitas belajar di sekolah sendiri, organisasi profesi, dan lingkungan lain. Juga diajarkan bagaimana membangun inquiry agresiatif, membangun kebiasaan refleksi secara mandiri, dan mengembangkan kematangan diri secara holistik spiritual, moral, emosional, dan intelektual. Materi-materi tersebut merupakan materi pembentukan karakter seorang kepala sekolah. Selanjutnya pada tahap berikutnya memasuki tahap IST 1. Pada tahap ini kita dipersiapkan untuk melakukan kegiatan pengembangan kemampuan kompetensi kepala sekolah melalui kegiatan On the Job Training 2. Inti dari kegiatan IST 1 ini adalah persiapan tindak lanjut yang dilaksanakan pada OJT 2. Pada kegiatan OJT 2 dilaksanakan rencana proyek kepemimpinan RPK. Pada RPK ini kegiatan dikembangkan adalah in-house training, peningkatan kemampuan guru, mengembangkan program dan perangkat pembelajaran. Hal ini didasari atas hasil supervisi yang dilakukan sebelumnya. Diketahui bahwa program kegiatan dan perangkat pembelajaran guru perlu ditingkatkan dan dilengkapi. Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi kepada guru-guru, berkonsultasi dengan mentor 1 untuk menentukan narasumber. Selanjutnya dilakukan persiapan dan diteruskan dengan pelaksanaan kegiatan IHT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunartin dari kelas UI peningkatan TKS kemampuan guru, kemampuan meningkatkan kemampuan guru menyusun program dan perangkat pembelajaran. Untuk materi kita hari ini membahas program-program atau perangkat pembelajaran yang akan nanti disampaikan narasumber kami, yaitu Ibu Esti SPG Komunitas Jawa, yaitu dari TK Muhajirin. Itu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk pembahasan kali ini materinya yaitu mengenai pembagian RPPH dan RPPM dalam satu semester. Kita kan semesternya ada 2 ya, semester 1 dan semester 2. Di sini bidang pengembangannya kita bagi menjadi 4 di semester 1
dan 4 di semester 2. Di semester 1 meliputi diriku, kemudian lingkungan, minggu kedua ada 4 bidang pengembangan, yaitu diriku, kedua lingkungan, dan ketiga binatang, kemudian yang keempat tumbuhan. Dari 4 bidang pengembangan tersebut itu terbagi menjadi beberapa minggu. Jadi untuk semester 1 itu ada 17 minggu. Nah, untuk pembagiannya terserah dari panjenengan masing-masing. Untuk di diriku itu biasanya kita kalau kita secara umum ya Bu ya, itu menjadi 4 minggu. Kita masukkan menjadi 4 minggu. Kemudian untuk lingkungan itu kita gunakan, kita bagi menjadi 4 minggu juga. Kemudian untuk binatang kita juga menyediakan 4 minggu. Kemudian untuk tumbuhan juga 4 minggu. Nah, jadi kalau dalam satu semester ini ada 4 bidang pengembangan, jadi kita masukkan 4 minggu kan jadinya 16 ya. Nah, untuk sisanya tersebut kita bisa mengadakan pengayaan. Nah, untuk hal itu nanti panjenengan dari buku diktatnya atau buku paketnya bisa panjenengan masukkan dari istilahnya dari kegiatan yang kita fokuskan untuk kelas A dan kelas B itu berbeda. Kalau menurut dari ketentuan itu kebanyakan dari kelas A kita memberikan pembiasaan yang banyak sama keterampilan. Adapun keterampilan yang kita berikan itu Ibu bukan hanya dari buku ya Bu, bukan dari umpamanya memberikan materi itu hanya menulis saja, anak-anak kan mewarnai saja juga bosan. Ibu bisa memasukkan materi-materi dari luar. Maksudnya Ibu bisa kreativitas panjenengan lihat dari YouTube bagaimana kita sesuaikan dengan usia anak-anak. Nah, untuk itu Ibu bisa mencari kreativitas kita waktu PKG atau apa bersama teman-teman yang lain itu bisa kita masukkan juga. Jadi tidak melulu hanya dari buku materi pembelajaran sesuai dengan buku paket. Nah, Ibu bisa menambahkan umpamanya ini dari awal ya, untuk melatih untuk TKA, untuk melatih motorik anak supaya dia kuat tangannya, bisa kita pakai jepretan cucian itu, bisa dijepret-jepretkan itu untuk awalnya. Kemudian untuk perkembangan yang lain bisa meremas, itu untuk melatih anak. Kemudian kan karena ini kita materinya masih belum bisa tatap muka ya, jadi kita bisa membuatkan video. Nah, dari video itu kan kita juga memberikan step-stepnya. Oh, bagaimana membuatnya materi ini, umpamanya kita melipat, jadi kita buat step-stepnya agar panjenengan dan wali murid itu bisa sinkron memberikan pembelajaran untuk anak-anak, juga anak-anak lebih bersemangat untuk memberi belajarnya walaupun hanya di rumah. Dari sini Ibu bisa bertanya pada saya, mohon mungkin kurang jelas, monggo. Jadi kalau ini Bu ya, kalau ada tambahan seperti kita ngambil dari YouTube, disesuaikan dengan tema, gitu ya. Jadi kita gabung gitu ya. Jadi kita sesuaikan, terima kasih kepada Bu Iva atas pertanyaannya. Jadi kita sesuaikan juga dengan ini umur anak perkembangan. Nah, dari situ kita bisa menjelaskan bagaimana urutan materi yang kita berikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bunda Iva karena sudah memberikan penjelasan. Untuk bertanya sudah puas? Iya. Untuk guru yang lain, monggo. Mungkin ada tambahan lagi. Monggo Bu. Gimana cara kita mengatasi anak agar dia lebih semangat, karena kita kan sekarang daring. Kadang anak itu kan bosan. Ya mungkin ada masukan, bisa lah Bu ditambahin seperti ini, nanti ini gitu. Iya. Terima kasih pada Bu Nisa pertanyaannya. Nah, dari situ Bu, kita kan harus dituntut kreativitas kita ya.
walaupun kita tidak TM, tidak tatap muka, kita bisa memberikan secara anak-anak itu kita ajak bermain. Jadi tidak fokus melihat buku atau mengerjakan gini. Boleh kita ajak kita senang-senang sedikit atau Sebagai tindak lanjut dari refleksi kegiatan IHT adalah pengembangan kemampuan guru dalam mengembangkan kegiatan motorik anak. Pengembangan ini dilakukan karena dari hasil IHT ada permasalahan yang ditujukan oleh para peserta kepada narasumber, yaitu bagaimana cara mengembangkan kegiatan motorik anak. Atas dasar hal itu, kita lakukan pelatihan pengembangan motorik anak kepada guru-guru. Setelah guru-guru mendapatkan pelatihan, selanjutnya menerapkan kepada peserta didik. Saya ingin menyampaikan bahwa setelah mengikuti kegiatan IHT, saya menjadi lebih paham tentang program dan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran di TK. Di samping itu, saya dapat tambahan pengetahuan tentang bagaimana mengembangkan motorik anak melalui gerak dan lagu. Kegiatan berikutnya adalah peningkatan kompetensi calon kepala sekolah melalui program peningkatan profesi atau PK. Kegiatan ini dilakukan di sekolah sendiri dan di sekolah magang. TK Handayani yang terletak di Jalan Banyu Urip Kidul 6F nomor 12, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya, sebagai tempat magang di sekolah sendiri pada masa pandemik melakukan kegiatan pembelajaran kombinasi yaitu daring dan luring di kelas secara terbatas. Dilipat, semua kepalanya diluruskan, berdoa mohon kepada siapa anak-anak? Iya, supaya anak-anak diberi ilmu yang bermanfaat ya. Berdoa dimulai. Assalamualaikum, saya wali murid dari Ananda Bima, nama saya Ipa, sekolah di TK Handayani. Kesan-kesan saya untuk pembelajaran daring selama ini, untuk negatifnya hanya di jaringan internet aja. Kadang-kadang itu jaringan internet di rumah ya agak lemot bunda. Terus untuk positifnya, kita positif untuk pembelajaran di rumah, kita bisa mengajarkan anak-anak untuk bermacam-macam aplikasi, misalnya meeting Zoom. Terus lebih dekat dengan orang tua pembelajarannya, dan anak-anak bisa lebih dekat sama orang tua, diatur sama orang tua juga bisa mempelajari anak-anak lebih dekat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan ini bisa dikatakan bahwa kegiatan pembelajaran daring pada masa pandemik ini dapat membantu orang tua dalam pendidikan anak. Selanjutnya kegiatan TK dilaksanakan di Sekolah Magang 2 yaitu TK Rahmat. TK ini terletak di Jalan Petemon nomor 32, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Surabaya. Sekolah ini juga melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring dan luring. Kegiatan PK di sekolah ini diawali dengan koordinasi dengan kepala TK, selanjutnya dilakukan observasi dan wawancara. Hasil yang didapatkan adalah bahwa TK Rahmat memang sudah lebih maju karena predikat akreditasinya adalah unggul dengan nilai A. Hasil magang di TK Rahmat ini dijadikan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan mutu sekolah kami, yaitu TK Handayani.